Selamat datang kembali di channel saya. Sobat YouTube sekalian, apakah sobat tahu bahwa pelaksanaan P3K untuk Kementerian Agama atau Kemenak sudah segera dimulai beberapa hari lagi, yang mana jadwal serta formasinya itu sudah ada. Nah, sebenarnya apa saja formasinya dan bagaimana atau kapan jadwalnya? Simak di video ini sobat sekalian. Ya udah, nggak usah basa-basi, langsung saja cek poin intinya. Nah sobat sekalian, berikut ini adalah distribusi alokasi formasi CASN tahun 2022 ini. Ini untuk Kementerian Agama ya. Nah di sini ada kelompok jabatan yang mana di P3K tahun ini itu dibagi menjadi tenaga pendidik, tenaga keagamaan, serta fungsional maupun tendik. Jadi ada poin penting nih sobat, di sini ada tendik masuk nih. Kalau di umum kemarin tendik ini belum masuk. Gitu. Sekarang coba kita lihat baik-baik. Dari tenaga pendidik aja ini ada sekitar 27.589 formasi. Yang mana dibagi menjadi dibagi guru serta dosen, dengan guru menempati urutan yang banyak ya, yaitu 24.848 yang ini. Kalau kurang besar saya coba gedein sobat. Nah ini untuk guru, yang 24 ribuan itu guru, sedangkan yang 2% di bawahnya, 2 ribuan di bawah ini untuk dosen. Kalau di total khusus tenaga pendidik sekitar 55,62% ya persentasenya. Selain tenaga pendidik, ada juga tenaga keagamaan nih sobat, khusus yang Kementerian Agama ya. Tentunya penyuluh agama masih menempati urutan teratas, sekitar 12.427. Kemudian disusul oleh penghulu, yaitu ada 2.308. Jadi apabila sobat ingin jadi penyuluh agama, peluangnya sangat besar sekali nih sobat. Bagi penghulu yang ingin nikahkan orang juga banyak nih, ada 2 ribuan. Ya segera ya belajar memang supaya nanti bisa segera lulus. Kemudian ada yang fungsional serta tendik. Nah ini yang seru nih, tendik masuk nih sobat. Kalau di umum kemarin tendik itu belum masuk. Jadi sekarang tendik itu udah masuk. Nah, totalnya sekitar 7.281. Nah, ketika jumlah formasi ini total, hasilnya itu sekitar 49 ribuan. Sorry ya, 49.605. Jadi banyak sekali nih sobat. Nah, data ini berdasarkan surat penetapan dan rincian formasi setiap satuan kerja dan dapat diakses melalui sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, dan penyerahan formasi akan disampaikan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 katanya. Nah kayak gitu, ini tentang formasinya, tentang distribusi alokasi formasi. Sekarang kita akan lihat kira-kira jadwalnya itu kapan ya. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi, tendik masuk di sini sobat. Nah sobat sekalian, sekarang kita masuk di bagian jadwal atau perkiraan skenario 1. Nah, kenapa ada skenario 1? Ternyata ada skenario 2 juga ya. Ini skenario tentang jadwal pelaksanaan. Jadi namanya skenario bisa saja mengalami perubahan. Nah, untuk skenario 1 ini atau yang pertama, pengumuman seleksi. Ini pengumuman bahwa pendaftarannya dibuka gitu ya sobat ya. Itu tanggal 16 sampai 30 November 2022. Kalau sekarang itu tanggal 17-an di sini ya, November 22. Berarti masih ada beberapa waktu lagi sebelum 30 November ini. Nah, tunggu-tunggu aja sobat, pasti segera muncul nih. Kemudian di 16 November sampai 7 Desember itu pendaftaran seleksi. Jadi dari pengumuman sampai pendaftaran itu banyak, masih disediakan waktu banyak sekali. Nah, pendaftarannya di mana? Pendaftarannya biasanya masih sama lewat SSCASN ya, gitu. Kemudian bagian seleksi administrasi itu di tanggal 16 November sama sampai 14 Desember. Jadi ada 7 hari setelah penutupan seleksi nanti seleksi administrasi.
Habis di seleksi administrasinya nanti 15 sampai 16 Desember atau 2 hari setelah seleksi administrasi maka akan diumumkan hasilnya. Kemudian nanti ada namanya masa sanggah, itu tanggal 17 sampai 19 Desember pada saat administrasinya sobat itu ditolak. Sobat bisa melakukan sanggah ya. Nah, jawaban sanggahnya itu nanti tanggal 17 sampai 23 Desember 22, dan pengumuman terakhir atau pengumuman pasca sanggah tentang hasil administrasinya sobat itu di 24 Desember 2022 ini. Yang ini sobat. Kemudian penarikan data final itu di 26 sampai 27 Desember. Nah, setelah penarikan data maka akan dijadwalkan seleksi berikutnya bagi sobat sekalian yang hasil administrasinya itu benar-benar lulus. Kemudian nanti di tanggal 2 sampai 7 Januari 2023 udah tahun baru nih sobat ya. Itu baru pengumuman jadwal seleksi per sesinya. Jadi sobat itu masuk nanti sesi berapa gitu. Sampai di 8 Januari sampai 6 Februari 2023 itu pelaksanaan seleksinya. Kemudian 1 sampai 13 Februari 2023 itu pengelolaan nilainya. Kemudian pengumuman hasilnya itu pada tanggal 14 sampai 15 Februari 2023. Jadi agak lama sobat ya. Nggak apa-apa, yang penting lulus dulu sobat. Terus ada masa sanggah sama jawaban sanggah dengan jadwal seperti ini. Sobat bisa cek ya. Nah tadi itu adalah skenario 1. Nah nanti kalau seandainya jadwal ini, skenario ini nggak bisa, maka dilaksanakan skenario 2 seperti ini sobat. Sebelumnya cek ya. Jadwal tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan ini bisa saja berubah ya sobat ya. Oke, nah ada skenario kedua sobat. Nah skenario kedua ini bisa saja pengumuman seleksinya itu nggak di November ini, melainkan nanti di Desember 2022. Beda sama tadi. Kalau tadi itu kalau yang pertama tadi 16 sampai 30 November ya. Sekarang ini di Desember. Bisa beda nanti sobat. Terus 1 sampai 22 Desember pendaftaran seleksi, sampai 29 Desembernya seleksi administrasi, sampai seterusnya. Sobat bisa ngecek ya ini ya. Nanti file PDF-nya jika ada yang minat silahkan chat aja, bisa diberikan atau bisa cari di internet juga banyak. Karena ini bisa dibagikan. Perlu diingat kembali di sini jadwal tersebut bisa berubah. Ya, berpotensi berubah. Jadi bisa berubah. Ini nggak paten sobat ya. Gitu. Sobat perhatikan baik-baik, ngecek baik-baik supaya nanti sobat bisa menyiapkan diri. Kira-kira kapan saya harus belajar? Dalam waktu sekian lama ini bisa nggak saya kira-kira yakin 100% bisa lulus? Soalnya banyak hal-hal yang perlu disiapkan sobat. Oke sobat, demikian adalah formasi serta jadwal pelaksanaan P3K di Kementerian Agama tahun 2022-2023. Semoga video sederhana ini bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa like-nya, komen, serta di-share ke media sosial sobat sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.